Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Izmilia, NIM 1901460, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asam Basa. Yang kelompok 3 terdiri dari anggotanya Vinola Aura Patricia, Muhammad Akbar Aditya Rahman, Anissa Heral Fitri Putri Duha, Ardi Surya Pradana, dan Rani Hadisah. Langsung saja kita ke pembahasan yang terdiri dari materinya, yaitu pembahasan terdiri dari teori asam dan basa, jenis asam dan basa, sifat asam dan basa, reaksi asam dan basa, indikator asam dan basa, kesetimbangan asam dan basa, peranan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu teori asam dan basa. Teori asam dan basa. 1. Teori Arrhenius. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya, HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, NaOH menghasilkan Na+ ditambah OH-. NH4OH menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Kedua, yaitu teori Browns-Lowry. Asam adalah spesies yang dapat mendonorkan proton atau donor proton. Basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Contoh, HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-, di mana HCl-nya adalah asam 1 dan H2O-nya adalah basa 2. H3O+ asam 2 ditambah Cl- adalah basa 1. Nama saya Vinola Aura Patricia dengan NIM 190140068. Menurut teori Lewis, asam adalah penerima atau aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Menentukan asam dan basa pada reaksi NH3 tambah BF3 menjadi NH3BF3. Ion H positif bertindak sebagai asam karena ia bertindak sebagai aseptor pasangan elektron bebas dari molekul NH3, sedangkan atom N pada molekul NH3 bertindak sebagai basa karena ia bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk ion H positif. Atom B pada molekul BF3 bertindak sebagai asam karena ia bertindak sebagai aseptor pasangan elektron bebas dari ion F negatif, sedangkan ion F negatif bertindak sebagai basa karena ia bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk atom B pada molekul BF3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Aditya Rahman, NIM 190140042, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asam dan basa. Kita bahas terlebih dahulu mengenai asam. Asam di sini terbagi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Untuk pengertian asam kuat adalah asam yang dapat terionisasi 100% di dalam larutan. Contoh-contoh dari asam kuat adalah H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, asam nitrat atau ANO3, asam bromida, dan asam iodida. Sementara pengertian dari asam lemah adalah asam yang tidak dapat terionisasi seluruhnya pada saat dilarutkan dengan air. Contoh-contoh dari asam lemah ini seperti asam karbonat, asam askorbat, asam sitrat, dan asam etonoat. Lanjut untuk materi kedua, yaitu mengenai basa. Basa juga terbagi dua seperti asam, yaitu basa kuat dan basa lemah. Dapat kita katakan basa kuat ini merupakan basa yang dapat terionisasi sempurna sesuai dengan unsur pembentukan basa tersebut. Contoh dari basa kuat ini seperti litium hidroksida atau LiOH, natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, kalsium hidroksida atau CaOH2, dan lain-lain. Nah, untuk basa lemah merupakan basa yang tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam suatu larutan. Contoh dari basa lemah ini seperti gas amoniak atau NH3, hidroksilamin, dan FeOH2, dan lain-lain. Baiklah, saya Anissa Heral Fitri Putri Duha, NIM 190140045, akan menjelaskan tentang sifat asam dan basa. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat asam. Asam ini memiliki rasa yang masam atau asam, bersifat korosif atau merusak,
bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H positif atau ion-ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Bila diuji dengan indikator kertas lakmus biru, maka dapat mengubah warna lakmus tersebut menjadi merah. Sedangkan jika diuji dengan indikator lakmus merah, maka warnanya tetap merah. Yang kedua yaitu sifat basa. Basa ini memiliki rasa yang pahit, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit, dan bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH negatif. Basa kuat memiliki derajat keasaman yang rendah, dan begitu juga sebaliknya. Bila diuji dengan indikator yang berupa lakmus merah, maka akan mengubah warna lakmus tersebut menjadi warna biru. Sedangkan dengan kertas lakmus biru, maka lakmus tersebut tidak akan berubah warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi asam dan basa. Yang pertama, yaitu reaksi penetralan. Jika larutan asam dan larutan basa direaksikan, maka terjadi reaksi penetralan, yaitu reaksi yang saling meniadakan sifat asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Jadi, asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Saya ambil contoh HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Jadi, sudah jelas ya teman-teman bahwa HCl adalah asam dan NaOH adalah basa menghasilkan NaCl yang berupa garam dan H2O yang berupa air. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi asam dan oksidasi basa. Oksidasi asam adalah oksida bukan logam yang saat bereaksi dengan air membentuk asam. Contoh, CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Selanjutnya, oksida asam akan bereaksi dengan larutan basa membentuk garam dan air. Contoh, CO2 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Yang berikutnya yaitu oksida basa. Oksida basa adalah oksida logam yang saat bereaksi dengan air akan menghasilkan basa. Contoh, Na2O ditambah H2O menghasilkan 2NaOH. Selanjutnya, oksida basa akan bereaksi dengan larutan asam membentuk garam dan air. Contoh, Na2O ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O. Yang ketiga yaitu reaksi yang menghasilkan endapan. Kita ambil contoh reaksi BaCl2 ditambah Na2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2NaCl. Jadi, BaCl2 itu adalah aquos ditambah Na2SO4 berupa aquos menghasilkan BaSO4 berupa sedimen atau endapan ditambah 2NaCl berupa aquos. Yang keempat yaitu reaksi yang menghasilkan gas. Nah, gas yang dihasilkan bermacam-macam. Ada gas CO2, ada gas NH3, dan ada gas H2S. Untuk reaksi yang menghasilkan gas CO2, kita ambil contoh reaksi Na2CO3 ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O menghasilkan gas CO2. Untuk reaksi yang menghasilkan gas NH3, kita ambil contoh reaksi NH4Cl ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah H2O ditambah gas NH3. Dan untuk reaksi yang menghasilkan gas H2S, kita ambil contoh
FeS ditambah H2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah gas H2S. Dan untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi logam dengan asam kuat. Nah, jadi logam ditambah asam kuat akan menghasilkan garam ditambah gas hidrogen. Kita ambil contoh. Reaksi Ca itu kan logam, ditambah 2HCl. Nah, 2HCl adalah asam kuat, menghasilkan CaCl2. CaCl2 ini kan termasuk garam, dan menghasilkan gas hidrogen berupa H2O. Jadi, Ca ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O. Contoh berikutnya yaitu Na berupa logam ditambah H2SO4 berupa asam kuat menghasilkan Na2SO4 yang berupa garam ditambah H2. Jadi, Na ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator asam dan basa. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau basah. Nah, alat yang biasa kita gunakan itu adalah kertas lakmus. Di sini ada dua jenis kertas lakmus, yaitu biru dan merah. Apabila kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan asam, dia akan berubah warna menjadi warna merah. Apabila dia dicelupkan di larutan basah, tetap berwarna biru. Untuk lakmus berwarna merah, apabila dimasukkan ke larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Apabila dimasukkan ke larutan basah, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa larutan indikator yang digunakan untuk mengindikasikan suatu larutan itu asam atau basa. Beberapa indikatornya adalah PP atau phenolphthalein, MO atau methyl orange, bromthymol blue, methyl violet, bromkestrol violet, phenol red, dan thymophthalate. Nah, di sini saya akan menjelaskan warna yang dihasilkan apabila indikator bereaksi dengan larutan asam dan basa. Untuk larutan PP atau indikator PP, apabila dia bereaksi dengan larutan asam akan menghasilkan warna bening, dan apabila dia bereaksi dengan larutan basa akan membentuk warna merah muda. Sementara untuk indikator MO atau methyl orange, apabila dia bereaksi dengan larutan asam dia akan berubah menjadi warna merah. Apabila dia bereaksi dengan larutan basa dia akan berubah menjadi warna kuning. Untuk bromthymol blue, apabila dia bereaksi dengan larutan asam, dia akan berubah menjadi warna kuning. Apabila dia bereaksi dengan larutan basa, tetap berwarna biru. Untuk methyl violet, larutan asam apabila direaksikan dengan indikator methyl violet akan menghasilkan warna ungu. Apabila dengan larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Mungkin seterusnya dapat dilihat di slide mengenai indikator bromkestrol ungu, violet. Lalu ada phenol red, ada thymophthalate. Mungkin bisa dibaca sendiri warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui lebih persis secara dalam mengenai konsentrasi atau pH suatu larutan tersebut, mungkin kita akan memerlukan pH meter sehingga kita bisa mengetahui secara kuantitatif berapa derajat pH larutan tersebut. Kesetimbangan asam basa. Konsep PKW hubungan pH dan pOH. Tetapan kesetimbangan air. H2O terionisasi menjadi H positif ditambah OH negatif. Kc sama dengan H positif kali OH negatif per H2O. Karena H2O dapat dianggap konstan, maka hasil perkalian Kc dengan Kw. Kw sama dengan H positif dikali OH negatif. Min log Kw sama dengan min log H positif dikali OH negatif. Min log Kw sama dengan min log H positif ditambah min log OH negatif. P sama dengan min log. Maka PKW sama dengan pH tambah pOH sama dengan 14. Kesetimbangan asam basa. Konsep PKW hubungan pH dan pOH. Tetapan kesetimbangan air. H2O terionisasi menjadi H positif ditambah OH negatif. Kc sama dengan H positif kali OH negatif per H2O. Karena H2O dapat dianggap konstan, maka hasil perkalian Kc dengan Kw.
KW sama dengan H positif dikali OH negatif. Min log KW sama dengan min log H positif dikali OH negatif. Min log KW sama dengan min log H positif ditambah min log OH negatif. P sama dengan min log. Maka PKW sama dengan PH tambah POH sama dengan 14. Perkenalkan, nama saya Rani Hadisah, NIM saya 1901465. Perhitungan pH. Yang pertama adalah asam kuat. H+ sama dengan N kali Ma. N ialah jumlah ion H+ yang dilepas. Ma konsentrasi asam. Yang kedua asam lemah. H+ sama dengan akar Ka kali Ma. H+ sama dengan alfa kali Ma. Yang ketiga basa kuat. OH- sama dengan N kali Mb. N ialah jumlah ion OH- yang dilepas. Mb adalah konsentrasi basa. Yang keempat basa lemah. OH- sama dengan akar Kb kali Mb. OH- sama dengan alfa kali Mb. K ketetapan ionisasi, alfa adalah derajat ionisasi, dan M adalah konsentrasi. Baiklah, saya Ardi Surya Pradana, NIM 190140055. Saya akan menjelaskan tentang peranan asam dan basa dalam kehidupan. Peranan asam yaitu 1. Buah jeruk, tomat, buah asam jawa. 2. Pengawet makanan yakni asam benzoat. 3. Pupuk, baterai mobil yang tergolong sebagai asam sulfat. Lalu peranan basa. 1. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. 2. Plaster atau mortar mengandung kalsium hidroksida. 3. Obat unsur-unsur mengandung magnesium hidroksida. 4. Sabun jenis tertentu mengandung natrium hidroksida, dan masih banyak lagi lainnya.